Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriani Saputri, NIM A1S11901 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 4. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra, SPD MPD. Berikut ini merupakan video review materi selama semester 4 dari saya. Langsung saja ke videonya. Ada 5 jenis pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Pertama, konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. Kedua, konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Ketiga, standar prosedur operasional bimbingan konseling kelompok. Keempat, tahap-tahap bimbingan dan konseling kelompok. Yang kelima, evaluasi bimbingan dan konseling kelompok. Masuk ke pembahasan yang pertama, konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. A. Pengertian kelompok. Secara umum, kelompok adalah kesatuan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi yang memungkinkan terjadinya interstimulasi dan respon untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok dalam rangka bimbingan kelompok adalah bukan satu himpunan individu-individu yang karena satu atau lain alasan tergabung bersama, melainkan satuan unit orang yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai bersama, berinteraksi, dan berkomunikasi secara intensif satu sama lain ketika berkumpul, saling tergantung dalam proses kerjasama, dan mendapat kepuasan pribadi dari interaksi psikologis dengan seluruh anggota yang tergabung dalam satuan itu. Kemudian B. Macam-macam kelompok. 1. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Misalnya, keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Di sisi lain, kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang, antara dengan siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Macam kelompok yang kedua yaitu psych group dan socio group. Psych group adalah kelompok yang memiliki dasar hubungan pribadi yang cukup mendalam. Hubungan di antara anggota-anggota kelompok sangat bersifat pribadi. Anggota psyche group biasanya tidak besar, mungkin hanya 2, 3, atau 4 orang saja. Juga kelompok ini bersifat tidak formal. Tidak jarang psyche group terbentuk karena persamaan nasib atau persamaan penderitaan. Sedangkan socio group adalah kelompok yang memiliki dasar hubungan yang kurang bersifat pribadi. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebih umum. Socio group mempunyai tujuan yang lebih bersifat sosial, lebih bersifat umum, dan terbentuk secara formal. Macam kelompok yang ketiga adalah kelompok permanen dan kelompok temporer. Kelompok permanen adalah kelompok yang masa ikatannya berlangsung lama, sedangkan kelompok temporer adalah kelompok yang masa ikatannya berlangsung dalam suatu periode singkat. Yang keempat ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal biasanya dibentuk berdasarkan tujuan dan aturan tertentu yang bersifat resmi dan tertulis. Gerak dan kegiatan kelompok formal pun diatur dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan itu. Keberadaan kelompok informal tidak didasarkan atas hal-hal yang bersifat resmi seperti di atas, seperti yang dikatakan dalam kelompok formal, melainkan berdasarkan pada kemauan, kebebasan, dan selera orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kelima, ada kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kelompok yang terorganisasi adalah suatu kelompok di mana terdapat pembagian peranan dan tugas yang jelas dan tegas. Setiap anggota kelompok mengetahui apa tugasnya dan apa tugas orang lain. Bagaimana kerjasama antara seseorang anggota dengan anggota yang lain, peranan dan tugas tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Sedangkan kelompok tidak terorganisasi, pada anggotanya bertindak lebih tegas, tidak saling terikat pada anggota lain. Di sini individualitasnya memperoleh tempat yang minim, karena setiap anggota harus berbuat sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan dan juga peraturan yang telah disetujui bersama. Yang keenam, membership group dan reference group. Suatu kelompok disebut sebagai membership group jika individu pada saat ini menjadi anggota kelompok yang aktif. Sedangkan reference group adalah kelompok di mana individu memperlihatkan identitasnya yang digunakan sebagai petunjuk untuk mencapai suatu maksud.
Yang ketujuh, ada kelompok homogen dan heterogen. Kelompok homogen adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang memiliki ciri, kemampuan, atau status yang sama, misalnya kelompok mahasiswa, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok pemuda, dan sebagainya. Sedangkan kelompok heterogen adalah kelompok yang anggota-anggotanya terdiri atas individu yang memiliki berbagai ragam ciri, kemampuan, dan status, misalnya kelompok sepeda santai, kelompok pengajian, dan sebagainya. Yang terakhir, kelompok in-group dan out-group. Individu dalam kelompok yang in-group adalah individu yang berada dalam kelompoknya, melibatkan diri atau dilibatkan oleh kelompoknya. Sedangkan individu dalam kelompok yang out-group adalah individu yang berada di luar kelompoknya, tidak melibatkan diri atau tidak dilibatkan kelompoknya. Selanjutnya, terbentuknya kelompok. Menurut Abdul Shani, terbentuknya suatu kelompok karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Ada dua hasrat pokok manusia sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok. Yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya. Yang kedua, hasrat untuk bersatu dengan situasi alam di sekitarnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu, yaitu 10-15 orang, dipimpin oleh konselor, pemimpin kelompok, membahas masalah yang bersifat umum dan aktual yang menjadi kepedulian para anggota dan berguna bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Hal ini merupakan upaya individu untuk membantu individu agar dapat menjalankan perkembangannya dengan lebih lancar. Upaya itu bersifat preventif dan perbaikan. Sebab pada konseling kelompok juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, tujuan bimbingan kelompok. Ada tujuan umum untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan yaitu siswa. Yang kemudian, tujuan khususnya untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal para siswa. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Menurut Mungin Edi Wibowo, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Kemudian, ada asas bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang mereka rasakan dan pikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Yang kelima, ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya, keterampilan pemimpin kelompok. Ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin kelompok. Pertama, keterampilan reaksi, yaitu keterampilan untuk menanggapi yang menjadikan pemimpin mudah untuk menerima individu dan kelompok secara keseluruhan, di mana keterampilan ini berupa mendengarkan aktif, yang meliputi mendengarkan terhadap isi, suara, dan bahasa tubuh dari orang yang sedang berbicara. Kemudian refleksi, keterampilan untuk mengekspresikan makna dari komunikasi anggota yang mengidentifikasikan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan tapi juga memahaminya. Kemudian klarifikasi dan bertanya. Klarifikasi merupakan keterampilan untuk meningkatkan komunikasi dengan cara merespon pada bagian-bagian pesan yang kurang jelas dan membingungkan sebagai cara untuk memahami apa yang dimaksud oleh pembicara dengan lebih baik. Kemudian merangkum keterampilan mengumpulkan bagian-bagian percakapan yang penting dalam sebuah kelompok dan menyampaikannya kembali dengan
Yang kedua ada keterampilan interaksi, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi mediasi atau menengahi dalam kelompok. Yang pertama ada moderating, keterampilan mengatur yang digunakan oleh pemimpin untuk mengendalikan interaksi dalam kelompok, memastikan bahwa semua opini, persepsi, pemikiran, dan perasaan tersampaikan. Kemudian yang kedua interpretasi, menghubungkan materi dan perasaan yang sedang didiskusikan dengan sebuah kriteria eksternal sebagai kerangka acuan untuk membantu para anggota memperoleh pemahaman. Kemudian linking, proses menghubungkan orang-orang secara bersama-sama untuk memunculkan adanya ikatan. Lalu ada blocking, pemimpin mengalihkan perhatian atau menghentikan perilaku-perilaku kelompok yang merugikan para anggota atau kelompok. Yang terakhir ada supporting, keterampilan untuk memberikan penguatan, dorongan, dan sandaran bagi anggota kelompok ketika mereka berusaha berinteraksi dalam kelompok. Keterampilan ketiga adalah keterampilan aksi, merupakan alat bagi pemimpin yang dapat digunakan untuk memimpin dan meningkatkan proses kelompok. Yang pertama ada bertanya. Pertanyaan yang efektif adalah suportif, relevan, teratur, ekspansif, dan terbuka. Yang kedua ada probing atau menyelidiki, keterampilan untuk membantu anggota melihat lebih dalam pada dirinya sendiri dan masalahnya. Kemudian pengaturan suasana, meliputi pengaturan setting fisik, mood pemimpin yang diekspresikan pada kelompok, tindakan pemimpin, atau saran-saran diberikan pada kelompok. Kemudian confronting, keterampilan untuk membuat para anggota dapat menghadapi bagian dari diri mereka sendiri yang secara terus terang maupun secara halus berusaha dihindari. Yang kelima ada modeling, keterampilan untuk menunjukkan contoh-contoh tindakan berkaitan dengan kualitas, karakteristik, dan keterampilan yang mungkin perlu dipelajari oleh para anggota. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, standar prosedur operasional bimbingan dan konseling kelompok. Menurut Prayitno, menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, dan yang keenam adalah laporan. Lalu, pembahasan yang keempat yaitu tahap-tahap bimbingan dan konseling kelompok. Pertama, tahap bimbingan kelompok. 1. Perencanaan, yang mencakup kegiatan mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam layanan bimbingan kelompok, kemudian membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada pelaksanaan, mengkonsumsi rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasi kegiatan layanan BK atau bimbingan kelompok, kemudian menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok melalui tahap-tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Yang ketiga ada evaluasi, keempat analisis hasil evaluasi, kemudian yang kelima ada tindak lanjut, dan keenam adalah Kemudian tahapan konseling kelompok, yang pertama perencanaan yang mencakup kegiatan membentuk kelompok, mengidentifikasi dan meyakinkan klien tentang perlunya masalah yang dibawa ke dalam layanan konseling kelompok, menetapkan klien dalam kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi. Kemudian yang kedua pelaksanaan, yang mencakup kegiatan mengkomunikasikan rencana layanan konseling kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan konseling kelompok, menyelenggarakan layanan konseling kelompok melalui tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Kemudian yang ketiga ada evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, dan yang kelima tindak lanjut, yang terakhir adalah laporan. Pembahasan yang terakhir adalah evaluasi bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, pengertian evaluasi BKP dan KKP. Evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap keberhargaan dan keberhasilan suatu program yang dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang akan dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kemudian tujuannya, yang pertama tujuan umum untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan khusus untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran program atau butir-butir kegiatan program pelayanan yang telah disusun dalam program layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada sasaran evaluasi. Yang pertama, perilaku konselor sekolah atau performan konselor sekolah. Yang kedua, evaluasi program. Yang ketiga, evaluasi hasil-hasil program layanan. Nah, itulah hasil video review materi mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.